Pernah nggak sih kalian ngerasa frustasi saat pakai aplikasi yang sering banget down? Atau bingung karena fitur-fiturnya nggak jelas kegunaannya? Nah, sebenarnya masalah kayak gini tuh bukan cuman dari soal codingannya yang jelek, tapi lebih ke aplikasinya yang dibangun tanpa strategi yang jelas, tanpa pemahaman mendalam tentang siapa yang nantinya bakal pakai, apa yang mereka butuhkan, dan yang terpenting adalah nilai apa yang sebenarnya mereka cari. Menariknya, dalam dunia manajemen layanan teknologi informasi, semua hal ini sebenarnya sudah ada ilmunya. Ada framework, ada prosesnya, dan yang tak kalah penting adalah ada strateginya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Dery Rubiana dengan NIM 2411099 dari Prodi Teknik Informatika STIMIK Mandiri Indonesia Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya bakal ajak kalian semua buat diskusi dan ngobrol bareng tentang bagaimana membangun sebuah layanan teknologi informasi yang bukan cuma jalan, tapi benar-benar bermanfaat. Nah, jadi gini, dalam manajemen layanan teknologi yang sudah saya pelajari, ada yang namanya service strategy. Nah, apa sih service strategy? Service strategy ini layaknya sebuah fondasi dalam sebuah layanan yang sudah kita bangun. Nah, bayangin kalau kita mau bangun rumah, kita nggak langsung beli batu bata, kemudian langsung nyusun kan? Pasti mikir dulu, rumahnya buat siapa, berapa banyak kamar yang mau dibuat, budgetnya berapa, dan lokasinya di mana. Nah, service strategi itu kurang lebihnya kayak gitu. Tapi di sini, untuk layanan teknologi informasi. Mengapa service strategi juga penting? Karena berdasarkan yang sudah saya pelajari, tanpa adanya strategi yang jelas, maka hal-hal yang terjadi adalah diantaranya, yang pertama, layanan yang kita buat, yang dibangun oleh kita, nggak akan jadi terarah gitu. Nggak jadi terarah, artinya nantinya nggak sesuai dengan tujuan organisasi. Kemudian yang kedua adalah lambat banget ketika mau respon ke perubahan. Dan yang terakhir, yang paling fatal adalah nggak support sama tujuan organisasi yang sebenarnya yang kita rancang sebelumnya. Nah, dalam service strategi, ada beberapa komponen yang perlu dipahami. Salah satunya adalah SLA, atau Service Level Agreement. Apa sih SLA ini? Nah, SLA ini adalah basicnya adalah perjanjian resmi antara penyedia layanan teknologi informasi dengan pelanggan. Isinya apa sih? Isinya adalah standar kualitas layanan yang wajib dipenuhi. Misalnya gini, kalau kita langganan internet, di kontrak pasti ada dong jaminan kecepatan minimalnya. Misalnya, internet harus bisa 10 Mbps minimal 95% waktu dalam sebulan. Nah, bagaimana kalau provider itu gagal memenuhi hal tersebut? Maka mereka breach SLA, bahkan bisa sampai kena penalti. Dalam konteks layanan IT service, SLA ini adalah sebuah alat ukur penting, di mana SLA dapat mengubah ekspektasi yang tadinya subjektif, kayak misalnya sistem harus cepat menjadi metrik yang terukur. Contohnya, load time ya maksimalnya 3 detik. Atau contoh-contoh lainnya, contoh konkretnya adalah misalnya pada availability, misalnya sistem harus bisa online 99,9% dalam waktu sebulan. Atau dalam respon time, misalnya kalau ada masalahnya masalah kritis, maka harus direspon dalam 15 menit. Jadi, SLA di sini bukan sekedar dokumen formalitas, tapi merupakan sebuah komitmen nyata yang nantinya memastikan layanan IT benar-benar deliver value kepada user. Nah, sekarang saya mau ajak kalian buat balikin perspektifnya. Nah, di sini saya coba bayangin kalau saya sekarang berada di kondisi saya adalah seorang programmer dan saya ditugaskan untuk membuat suatu aplikasi Learning Management System atau LMS di sebuah perguruan tinggi. Tentunya, dalam hal ini pasti banyak-banyak pertanyaan yang bakal muncul kepada saya dan tentunya oleh diri saya sendiri. Di mana salah satunya adalah dari mana saya harus mulai duluan. Apakah saya langsung coding? Atau apakah saya langsung pilih test tag-nya dulu? Kalau dipikir-pikir, dan kalau saya langsung terjun ke teknis,
tanpa adanya suatu strategi, maka yang terjadi adalah saya bakal bangun LMS atau sebuah sistem yang mungkin secara teknis bagus, tapi tidak relevan dengan kebutuhan user. Nah, kalau hal itu terjadi, maka nantinya ketika LMS itu dibuat, dosen bakal bingung cara pakainya. Mahasiswa malahan bakal lebih suka dengan menggunakan WhatsApp group. Kemudian yang paling parahnya adalah kampus sendiri itu ngeluh kalau sistemnya nggak integrate sama sistem akademik yang sudah ada. Dan ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya nanti LMS yang saya bangun akan nganggur, akan buang-buang waktu, dan tentunya buang-buang budget. Nah, menariknya, kalau dalam kasus tersebut adalah bagaimana saya bisa memastikan layanan LMS yang saya bangun ini nggak cuma jalan, tapi nantinya dapat digunakan, bermanfaat, sustainable dalam jangka waktu yang panjang. Pasti jadi pertanyaan, dan jawabannya hanya ada satu, yaitu servis strategi yang matang. Dan berdasarkan yang saya pelajari pada modul MLTI, ada 5 tujuan utama yang harus saya aplikasikan dalam saya ketika membangun suatu sistem learning management system. Hal yang pertama yang harus saya bangun adalah nilai bisnis dari layanan yang saya buat. Nah, ini bukan soal fitur yang saya sediakan, bukan soal, sistem yang saya pakai adalah menggunakan teknologi terbaru. Bukan, tapi soal outcome. Yaitu apa yang bakal dirasakan oleh para pengguna perguruan tinggi yang nantinya sebagai user saya. Analoginya gini, ketika mau beli mobil, pembeli nggak akan beli mobil karena mesinnya yang V6 atau turbo, tapi mereka bakal beli mobil karena mobil tersebut bisa antar mereka ke kantor dengan nyaman, irit bensin, dan pastinya aman. Nah, itu juga outcome-nya yang nantinya juga saya harapkan terhadap aplikasi LMS yang saya bangun. Nah, untuk LMS perguruan tinggi, yang saya rancang nilai bisnisnya kira-kira apa sih yang bisa tawarkan dan itu untuk apa saja? Nah, yang pertama adalah efisiensi pembelajaran, di mana nanti aplikasi LMS yang saya bangun adalah dosen nggak perlu lagi ngumpulin tugas lewat email yang berantakan atau ngecek file yang di Google Drive yang nggak keorganisir. Dengan LMS yang saya bangun nantinya, semua akan tersentralisasi di satu sistem. Artinya, nantinya upload materi, kasih tugas, grading, dan semuanya dapat dilakukan dalam satu tempat. Yang kedua adalah aksesibilitas 24/7. Artinya, sistem penilaian yang saya rancang akan jadi jelas dan juga otomatis. Mahasiswa bisa langsung lihat nilai mereka tanpa perlu nanya-nanya lagi ke dosen atau nunggu berhari-hari. Nah, ini nantinya dapat mengurangi miskomunikasi dan juga komplain. Dan yang terakhir atau yang ketiga adalah data-driven discussion, yaitu pihak kampus bisa memonitor mahasiswa mana yang aktif, mana yang jarang buka materi, mana tingkat partisipasinya bagaimana, dan dari sinilah nantinya para dosen bisa mengambil keputusan strategis, misalnya memberikan support tambahan bagi mahasiswa yang terkendala atau struggling. Nah, jadi strategi pertama yang akan saya terapkan ketika saya membangun suatu LMS di perguruan tinggi adalah bahwa LMS yang saya bangun itu nggak cuma ada, tapi benar-benar menjawab kebutuhan nyata. Kalau nilai bisnisnya jelas dan juga udah kuat, support dan stakeholder-nya misalnya dari dosen, mahasiswa, bahkan rektorat sekalipun akan jauh lebih besar. Oke, setelah nilai bisnisnya sudah jelas, pertanyaan berikutnya yang harus saya jawab adalah fitur apa saja sih yang harus ada pada LMS yang saya bangun? Nah, dan biasanya ini juga seringkali jadi jebakan. Sebagai programmer yang kadang suka excited, kayak, wah, bikin fitur ini kayaknya keren nih. Wah, bikin fitur ini kayaknya canggih nih. Nah, tapi di sisi lain, saya juga harus sadar, apakah fitur-fitur yang saya anggap keren dan canggih tersebut benar-benar dibutuhkan? Nah, dalam servis strategi yang saya pelajari, ini disebut sebagai portofolio layanan, di mana saya harus bisa mengidentifikasi di antaranya yang pertama adalah layanan baru yang akan saya terapkan dan akan saya kembangkan. Misalnya, adalah fitur live
fitur live virtual class yang nantinya terintegrasi dengan Zoom dan juga Google Meet. Nah, ini baru, tapi bagi saya ini relevan dan cocok banget untuk pembelajaran hybrid yang sekarang ini banyak digunakan. Yang kedua adalah layanan yang relevan dan harus saya pertahankan. Di antaranya adalah layanan-layanan yang memang wajib harus ada pada sistem LMS. Di antaranya adalah upload tugas untuk akses materi kuliah, kemudian sistem penugasan yang di dalamnya ada kasih tugas, submit dan juga grading, kemudian ada forum diskusi per mata kuliah, dan nantinya juga ada kuis dan juga ujian online. Nah, yang ketiga adalah saya juga harus bisa mengidentifikasi bahwa layanan yang tidak memberikan nilai dan perlu diberhentikan. Misalnya, masalah-masalah ini seringkali dilupakan karena kalau sempat saya berpikir juga, kalau misalnya saya bikin fitur seperti mini sosial media seperti Facebook itu di dalam suatu LMS, tapi ternyatanya pada kenyataannya nggak ada yang memakai. Nah, lebih baik hal ini saya berhentikan dan saya fokus lebih ke hal-hal yang lebih penting. Nah, jadi nantinya untuk LMS yang saya bangun ini akan saya prioritaskan layanan-layanan yang diantaranya saya bagi ke dalam 2 layanan yang akan saya bangun. Yang pertama adalah core fitur yang wajib banget nih, wajib hadir. Di antaranya adalah adanya manajemen kelas dan materi, kemudian ada sistem penugasan dan juga penilaian otomatis, kemudian ada forum diskusi, dan juga notifikasi real time terhadap deadline. Kemudian setelah core fitur yang wajibnya sudah terpenuhi, maka adanya increment fitur atau fitur tambahan-tambahan yang bisa nanti saya tambahkan. Misalnya adalah video learning yang terintegrasi, kemudian adanya analitik dan reporting, kemudian ada mobile apps, dan mungkin yang sudah pernah saya bahas juga dengan teman-teman sekelas saya, mungkin nantinya bisa kita tambahkan untuk fitur khusus untuk alumni mahasiswa. Nah, prinsipnya nanti LMS yang saya buat adalah portofolionya atau layanannya harus efektif. Artinya, semua sumber daya waktu, budget, kemudian tenaga itu harus terinvestasikan pada fitur yang paling memberikan nilai kepada user, bukan hal yang paling keren atau hal yang paling modern secara teknis, tapi intinya yang paling berguna. Nah, selanjutnya, ini bagian yang kadang bikin programmer itu agak uncomfortable, tapi ini paling penting banget dalam service strategi, yaitu adalah analisis biaya dan juga manfaat. Nah, saya nggak bisa cuma bilang, oke, saya bikin LMS terus langsung eksekusi tanpa adanya tahu berapa biayanya dan juga apa saja sih return-nya gitu. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang harus bisa saya jawab diantaranya adalah berapa sih biaya pembangunan LMS ini, termasuk dari gaji programmer, lisensi software, server, semuanya harus masuk dalam hitungan. Kemudian, berapa sih biaya operasional per tahunnya, termasuk di dalamnya ada maintenance, kemudian hosting, dan juga support team. Dan yang terakhir adalah bagaimana model pendanaannya. Apakah nanti kampus alokasikan budget khusus atau pakai model subscription. Nah, untuk LMS yang saya rancang, saya melihat dan mungkin saya terpikir ada beberapa model yang mungkin dapat dipertimbangkan. Di antaranya, model yang pertama adalah model internal development, di mana kampus nantinya punya tim IT sendiri yang bangun LMS dari nol. Biaya utamanya adalah gaji tim, infrastruktur server, dan juga maintenance. Tapi pada model ini tentunya memiliki keuntungan dan juga kekurangan, di mana keuntungannya adalah full control dan bisa customize sesuai dengan kebutuhan kampus. Nah, kemudian model yang kedua yang mungkin saya terpikir oleh saya ya adalah subscription based, di mana kampus nantinya berlangganan LMS ke mungkin salah satu vendor, misalnya Moodle atau Canvas. Nah, nanti biayanya per user itu per tahun, dan keuntungan yang bisa didapat adalah nggak perlu repot nantinya buat maintenance, tapi ada kekurangannya nih, yaitu customize-nya terbatas. Dan ini adalah model yang mungkin menurut saya paling masuk akal adalah model hybrid, di mana nanti saya bangun core system sendiri
tapi pakai cloud service kayak AWS atau Google Cloud atau juga Azure gitu untuk infrastruktur. Nah, ini nantinya lebih fleksibel dan scalable. Biayanya juga bisa disesuaikan sama user atau kebutuhan user. Yang penting adalah saya harus bisa membuktikan bahwa investasi ini worth it. Misalnya, dengan LMS yang saya bangun, kampus bisa menghemat biaya cetak ribuan lembar soal ujian, kemudian mengurangi beban administrasi manual yang butuh banyak staf, kemudian meningkatkan kualitas pembelajaran yang pada akhirnya meningkatkan reputasi kampus. Manfaatnya harus lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. Kalau enggak, proyek yang nantinya saya buat itu enggak akan dapat green light. Oke, setelah saya tahu nilai bisnisnya, kemudian portofolio layanannya, dan analisis finansialnya, sekarang pertanyaan praktisnya adalah fitur mana sih yang saya harus bangun terlebih dahulu? Karena pada realitanya, sumber daya itu terbatas, waktu terbatas, budget terbatas, timnya juga terbatas. Maka dari itu, saya nggak mungkin bangun semua fitur sekaligus dalam sekali jalan. Makanya, saya butuh prioritas investasi yang jelas. Dan di sini, saya akan pakai pendekatan MVP atau Minimum Variable Product. Konsepnya simple. Nantinya saya bangun fitur yang paling esensial dulu, rilis, kemudian dapat feedback dari user, lalu improve secara bertahap. Nah, untuk LMS yang nantinya akan saya kembangkan, saya akan bagi menjadi 3 fase. Fase pertama adalah prioritas tinggi atau foundation, di mana harus adanya versi pertama ini yang saya rilis adalah yang pertama, harus ada sistem login dan manajemen user, di mana dosen, mahasiswa, admin punya role masing-masing. Kemudian ada upload dan akses materi kuliah, dosen bisa upload PDF, bisa upload video dan juga slide. Kemudian sistem juga ada penugasan dasar, di mana dosen kasih tugas, mahasiswa nanti submit, kemudian dosen kasih nilai. Nah, kenapa fitur ini yang paling saya prioritaskan? Karena ini adalah core dari pembelajaran online. Tanpa ini, LMS saya nggak bisa disebut sebagai LMS. Kemudian fase 2 adalah fase prioritas menengah, di mana setelah fitur dasar saya sudah terbiasa dan sudah bisa diterima oleh user, baru saya tambahkan nantinya misalnya yang pertama adalah forum diskusi per kelas, di mana supaya ada interaksi antara dosen dan juga mahasiswa, kemudian sistem kuis dan ujian online, dan terakhir adalah notifikasi real time untuk deadline tugas. Kemudian fase yang terakhir adalah fase ketiga adalah prioritas yang terendah, di mana ini untuk jangka panjang yang setelah sistemnya itu stabil. Di antaranya, prioritas rendah ini yang mungkin akan saya kembangkan dan saya buat pada aplikasi LMS yang saya buat adalah yang pertama adalah integritas dengan sistem akademik kampus yang sudah ada, kemudian fitur video learning dan tracking progress, kemudian analisis dashboard dan monitoring partisipasi, dan yang terakhir adalah mobile apps. Nah, kenapa saya enggak bangun semuanya secara sekaligus? Nah, selain yang sudah tadi saya jelaskan pada awal pada bahasan kali ini, yang pertama adalah kalau saya tunggu semua fitur selesai, maka rilis LMS ini bisa setahun atau lebih. Makanya nanti user keburu frustasi nungguin atau enggak keburu lulus. Yang kedua, kenapa saya nggak bangun secara langsung atau secara bareng-bareng adalah dengan rilisnya secara bertahap, saya bisa dapat feedback yang nantinya nyata dari user. Mungkin ternyata fitur yang saya kira penting, ternyata nggak kepake. Atau malah fitur yang user minta, yang user pengen minta gitu, tapi saya belum mikirin gitu. Nantinya kan kalau kita secara bertahap gitu, bisa dapat feedback, kita dapat feedback, perbaiki, dapat feedback, perbaiki. Nah, yang ketiga alasannya adalah budget dan juga resource biaya saya yang bisa saya atur secara lebih efisien. Jadi, prioritas investasi ini bukan cuma soal teknis, tapi ini juga soal strategi thinking. Bagaimana saya deliver value secara mungkin dengan resource yang ada. Nah, ini yang terakhir nih. Menurut saya, ini juga yang paling sering diabaikan oleh seorang programmer, yaitu membangun hubungan antara IT dan juga bisnis.
Nah, sering banget kan ada stereotype yang menyatakan bahwa tim IT itu duduk di ruangan sendiri, ngetik di laptop, nggak pernah ngobrol sama sekali sama orang-orang lain di sekitarnya. Nah, kalau saya mau bangun LMS yang sukses, mindset ini harus saya ubah. Di mana dalam servis strategi yang saya pelajari dijelaskan bahwa fungsi IT itu bukan sekedar tukang bikin sistem, tapi harus juga jadi enabler, partner strategis yang memperkuat proses bisnis utama. Nah, dalam konteks LMS yang saya bangun nantinya, bisnis di sini adalah proses pembelajaran di perguruan tinggi. Dan saya sebagai programmer IT itu harus melakukan di antaranya yang pertama, aktif berkomunikasi dengan stakeholder. Nah, saya nggak bisa bikin LMS sendirian di kamar tanpa tanya-tanya kebutuhan user. Saya harus diskusi, misalnya dengan dosen. Pak, Bu, apa sih yang paling penting yang membantu proses mengajar? Kemudian dengan mahasiswa, misalnya UI-nya sudah user-friendly atau belum? Adakah yang bikin bingung? Ya nantinya bisa saya perbaiki. Kemudian dari admin kampus, saya bisa menanyakan, sistem ini perlu integrate sama sistem akademik atau enggak? Yang nantinya bisa memudahkan atau enggak ngebuat admin kampus mengeluh tentang sistem yang nggak terintegrate dengan sistem akademik yang sudah ada. Kemudian yang kedua adalah saya juga harus menjadi pendengar yang baik. Nah, keluhan user itu bukan gangguan bagi saya nantinya, tapi itu adalah sebuah insight berharga. Dimana kalau dosen komplain, misalnya sistem gradingnya ribet, harus klik berkali-kali. Itu artinya saya harus improve UX-nya. Kalau mahasiswa bilang notifikasinya terlalu banyak atau over, itu feedbacknya penting untuk saya adjust. Dan yang ketiga, yang perlu saya lakukan adalah ketika saya membangun tim IT dengan juga bisnis adalah edukasi dan juga training. Bahwa berdasarkan ketika saya mencoba untuk menganalisis sebuah LMS pada suatu kampus, saya juga seringkali menemukan bahwa tidak adanya edukasi atau training terhadap dosen-dosen baru atau para pengguna baru, sehingga banyak yang seringkali kebingungan bahkan nggak tahu fungsi-fungsi dari adanya LMS tersebut. Nah, di sini saya nggak bisa expect kan, semua orang bisa langsung pakai sistem LMS yang saya bangun dengan perfect. Makanya saya harus menyediakan, misalnya tutorial video step by step, kemudian dokumentasi yang jelas dan mudah diakses. Kemudian adanya saya ngadain workshop nih atau training session untuk onboarding user baru. Kemudian service desk dan juga help desk yang responsif. Nah, kalau hubungan antara saya IT dan juga user ini sudah kuat, yang terjadi gimana dong? Nah, yang terjadi adalah nantinya user merasa dihargai dan didengar. Mereka jadi lebih engage untuk pakai sistem saya. Feedback yang mereka berikan juga lebih konstruktif. Dan sistem saya terus bisa improve sesuai kebutuhan nyata dan sesuai dengan tujuan organisasi yang sebelumnya sesuai dengan perjanjian atau SLA. Nah, LMS yang sukses ini juga menurut saya bukan LMS yang canggih secara teknis, tapi LMS yang dicintai oleh penggunanya. Dan itu hanya bisa terjadi kalau saya bangun LMS ini dengan hubungan yang kuat dengan mereka, artinya hubungan antara tim IT dan juga bisnisnya. Oke, tadi kan sudah kita bahas sampai ke akhir nih. Kalau saya tarik benang merahnya, dari semua apa yang kita bahas tadi, apa yang saya ucapkan tadi, adalah ketika membangun suatu LMS untuk perguruan tinggi, itu bukan cuma soal ngoding, bukan cuma soal kode, bukan cuma soal milih tech stack-nya paling keren atau bikin fitur yang paling canggih dan yang paling banyak. Tapi ini adalah sebuah strategi, soal persoalan strategi, di mana soal ini memahami nilai apa yang akan saya berikan kepada user, soal memilih fitur mana yang tepat dan membuang mana yang nggak perlu, kemudian soal menganalisis biaya dan memastikan investasi, dan juga soal memprioritaskan dengan bijak. Dan yang paling penting adalah soal membangun hubungan yang kuat dengan user.
Artinya, nantinya tim IT dan juga bisnisnya dapat berjalan dengan lancar, kemudian bisa membangun suatu aplikasi LMS yang memang benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan perjanjian antara tim IT dan juga bisnisnya. Nah, kelima elemen ini yang sudah tadi saya jelaskan, mulai dari nilai bisnis, kemudian portofolio layanan, analisis finansial, kemudian prioritas investasi, dan hubungan IT dengan bisnis, itulah yang disebut dengan service strategi. Dan kalau saya aplikasikan dengan benar dalam proyek LMS yang mungkin nanti akan saya buat, hasilnya bukan sebuah sistem yang jelas dan jalan secara teknis, tapi benar-benar mendukung dengan tujuan perguruan tinggi dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, buat saya pribadi, belajar service strategi itu adalah merupakan sebuah eye-opening banget gitu. Karena saya jadi ngerti nantinya bahwa jadi IT profesional itu nggak cukup cuma jago ngoding aja, tapi di sisi lain saya juga harus paham tentang bisnis, kemudian tentang paham user dan berpikir kritis. Dan juga berpikir strategis tentunya. Dan saya harap juga dari video ini dapat memberikan insight yang sama sesuai dengan harapan yang saya inginkan kepada teman-teman semuanya. Alright, sekian sharing dari saya untuk pertemuan kali ini. Sekali lagi, saya Ridho Biana dengan NIM 24110099 dari kelas D2024 Prodi Teknik Informatika STEMIK Madya Indonesia Bandung. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, atau mungkin ada pertanyaan, boleh banget nih drop comment dan saya usahakan jawab semuanya. Dan buat teman-teman semuanya yang lagi belajar tentang MLTI atau lagi ada project nih tentang LMS, semoga pembahasan ini bisa jadi referensi yang berguna ya. Dan saya ingatkan lagi untuk kalian semua dan untuk saya pribadi juga, kita harus tetap keep learning, keep improving, dan yang paling penting adalah selalu berpikir strategis dalam setiap project yang kita buat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.